wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Minggu ini aku akan membahas tentang transportasi berhantu lagi guys. Tapi ini yang ke part 2. Jika kalian belum tonton video aku yang ke part 1, nanti aku sertakan linknya di bawah. Oke, jangan lupa ya guys ditonton, karena ceritanya itu menurut aku sangat membagongkan semua. Jangan lupa ya guys ditonton. Tapi aku langsung gak usah lama-lama gitu loh, karena ini lumayan panas guys. Udaranya ini lumayan panas gitu loh. Bukan karena pencahayaannya aku ya, tapi memang udaranya panas gitu loh. Aku kan syuting ini di kamar, jadi lumayan ngop. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa ya guys, tonton video aku sampai habis, jangan di skip karena ceritanya menarik loh guys. Oke, mantap. Ada kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia guys, yang terjadi pada tahun 1940 ketika Indonesia ini masih berada di bawah kekuasaan Belanda guys. Kisah ini bercerita tentang kapal hantu SS Orang Medan. Menurut cerita, kapal ini adalah kapal kargo yang dimiliki oleh Belanda tapi tidak memiliki catatan sejarah ataupun asal-usul atau tujuan kapal ini guys. Berdasarkan namanya Orang Medan, yang memiliki arti kurang lebih itu orang yang berasal dari Medan atau dari Sumatera guys. Namun baik pihak Indonesia maupun pihak pemerintah Belanda juga tidak mengakui akan kapal ini guys gitu loh. Kayak mereka itu tidak merasa memiliki kapal ini gitu loh. Meskipun kan ini sudah berlayar di Indonesia, tapi Indonesia itu tidak merasa memiliki kapal Orang Medan ini guys gitu loh. Kala itu media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan yang bisa menerjemahkan ketukan atau merubahnya gitu menjadi sandi Morse guys. Di hari ketika peristiwa naas ini menimpa kapal SS Orang Medan, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal itu guys. Panggilan itu sendiri terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda dan kapal-kapal Inggris guys, yang dimana panggilan itu menyebutkan jika kru atau awak kapal dan kapten sudah tewas gitu loh guys. Lalu beberapa menit kemudian, kode Morse itu memanggil kembali. Pesan terakhir yang diduga ditulis oleh operator kapal sendiri. Dia mengatakan jika saya hampir mati. Kok horor ya guys. Panggilan darurat itu direspon oleh kapal Amerika Serikat, yaitu kapal SS Silver Star, yang berada tidak jauh dari kapal SS Orang Medan guys. Mereka segera mengirim sandi Morse atas permintaan pertolongan dari mereka atau kapal SS Orang Medan ini guys. Namun sudah tidak ada tanggapan lagi dari kapal SS Orang Medan ini guys. Setelah kapal SS Orang Medan ini terlihat, kru SS Silver Star ini segera menuruni kapal SS Orang Medan itu untuk mencari gitu loh kru-kru yang masih hidup di dalamnya. Sayangnya kru dari SS Orang Medan ini semuanya itu meninggal guys. Tubuh mereka itu berserakan di kapal, sama seperti sandi Morse yang dikirimkan oleh SS Orang Medan tadi guys. Bukan hanya itu saja guys, tapi mayat-mayat dari kru SS Orang Medan ini sangat aneh gitu loh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, giginya rapat, tapi kedua bibirnya itu terbuka guys. Mata melotot dan lengan itu menjulur ke depan kayak ada kayak menghindari sesuatu gitu loh guys. Kayak gini loh, seekor anjing di dek kapal juga mati gitu loh. Tapi matinya itu mengenaskan, membeku gitu loh guys. Pokoknya intinya mengenaskan dah guys. Keanehan ini juga terjadi pada kru Silver Star yang berada di palka kapal SS Orang Medan guys. Mereka merasakan udaranya itu lebih dingin gitu loh di kapal SS Orang Medan ini guys. Padahal waktu itu suhu udara mencapai 43 derajat Celcius guys. Kan lumayan panas kan gitu loh. Apalagi itu di laut kan. Tiba-tiba seketika itu terjadi kebakaran di perut kapal guys. Aneh ya. Padahal cuacanya ruang suhunya itu atau udara di kapal SS Orang Medan ini kan dingin. Kenapa terjadi kebakaran gitu loh? Kok aneh gitu loh ya. Seketika itu pula kru dari SS Silver Star ini langsung keluar dari kapal SS Orang Medan untuk menyelamatkan dirinya guys. Tidak lama setelah itu, kapal itu tiba-tiba meledak sangat hebat gitu loh guys, sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka guys. Menurut kalian gimana guys? Apa penyebab dari kematian di kapal SS Orang Medan, dan apa yang mengakibatkan terjadi ledakan yang begitu hebat atau kebakaran gitu loh di dalam kapal SS Orang Medan ini guys? Walaupun masih ada kemungkinan yang terjadi atau penyebab dari kapal SS Orang Medan ini, satu hal yang pasti, kasus ini adalah salah satu yang paling menarik dalam sejarah bahari guys, dan sangat mirip dengan identitas Jack the Ripper guys.
Pasti kalian tahu kan dengan Jack the Ripper guys, yang dimana tidak bisa terhitung, misteri yang tidak masuk di logika kita gitu loh guys. Kayak apa ya, ya kayak cerita SS orang Medan ini loh gitu loh. Kok bisa gitu loh, sampai aku aneh sendiri gitu loh. Apa penyebabnya? Kan katanya udaranya di sana kan lumayan dingin gitu loh, tapi kok bisa kebakaran gitu loh. Semua orang aja percaya dan bersumpah jika cerita ini memang benar-benar ada gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak dengan kapal SS orang Medan ini? Kalau kalian percaya bisa dong dengan komen di bawah. Bus merupakan alat transportasi umum yang banyak ditemui di Indonesia, apalagi di jalur Jogja dan Surabaya guys. Bus ini beroperasi selama 24 jam untuk memfasilitasi masyarakat atau orang-orang untuk berpergian gitu loh guys. Sudah menjadi rahasia umum, bus tersebut itu melaju dengan cepat untuk menargetkan, untuk mengejar setoran guys. Kok menargetkan sih? Gini guys, kalau nggak fokus, panas memang hawanya di sini guys. Makanya itu aku nggak fokus gitu loh. Akibatnya banyak juga kecelakaan yang terjadi di jalan guys. Bahwa ada juga kisah mistis tentang bus yang melintas di sekitaran Jogja dan Surabaya guys. Cerita ini dialami oleh Eko ketika mau pergi ke Surabaya dari Sragen guys. Dia sudah menunggu bus itu pukul 11 malam. Tapi yang anehnya itu bus itu datang sekitar pukul 12 malam guys. Biasanya bus itu datang jam 11 malam guys, tapi ini aneh gitu loh, gak seperti biasanya. Lalu dia langsung memberhentikan bus tersebut dan kemudian naik ke bus itu guys. Di dalam bus tersebut terdapat 6 orang saja guys. Eko kemudian bertanya kepada penumpang atau yang duduk di sebelahnya gitu ya, gak jauh dari tempat dia duduk. Dia bertanya kepada bapak-bapak, "Bapak turun kemana pak?" gitu. Tapi orang tersebut itu tidak merespon gitu loh, atau tidak menjawab pertanyaan Eko ini guys. Karena Eko mengantuk, makanya sama Eko itu kayak diabaikan lah, kayak ya udahlah kalau nggak dijawab pertanyaannya, kan dia cuman bertanya gitu loh. Namun tiba-tiba Eko ini dicolek gitu loh guys sama kernetnya untuk membayar ongkos. Tapi anehnya si kernet ini juga diam gitu loh, nggak bicara. Kan biasanya kan kalau kernet kan mas bayar gitu kan ya, ini enggak, gini-gini doang mek. Gimana paham gitu loh aku. Memang gemes aku ya sama orang-orang ini. Kenapa sih tidak bicara gitu loh, aneh ya. Kemudian Eko memberikan uang 50.000 kepada kernet itu dan dikasih karcis dan kembalian guys. Dia kali ini merasa aneh gitu loh guys. Karena apa? Sikap kernet dan penumpangnya juga dari tadi tuh diam, nggak bicara sama sekali. Masa nggak ada? Mas gitunya apa nggak ada sama sekali guys. Ya diam-diam kayak anak mau pulang itu loh guys. Kalau TK kan kalau pulang kan, ayo duduk yang diam, nanti kalau diam ibu guru pulangkannya, kayak gitu dah guys. Diam anteng, gak ada banyak bicaranya gitu loh. Saat bus sampai di terminal Madiun, Eko ini langsung turun gitu loh dari bus karena dia kebelet mau ke kamar mandi atau ke toilet gitu loh guys. Setelahnya Eko dari kamar mandi, dia itu langsung melihat busnya yang ditumpangi itu tidak ada guys gitu loh. Dan dia berpikir kalau dia itu ditinggal oleh busnya gitu loh. Eko tuh merasa sebal gitu loh, kayak apa ya, pokoknya sebal. Kan dia kan juga gak diajak bicara kan, makanya sudah gak diajak bicara terus ditinggal lagi. Untung gak ditinggal pas sayang-sayangnya kan. Dia kemudian pergi ke pusat informasi terminal untuk mengadu kejadian yang telah dia alami gitu loh, karena dia ditinggal oleh bus tersebut gitu loh. Dia bertanya bus yang dia naiki tadi itu guys kepada petugasnya. Akan tetapi jawaban dari petugas itu sangat membagongkan gitu loh guys, atau mengejutkan Eko itu loh. Petugas terminal itu mengatakan jika tadi pagi itu ada kecelakaan yang menewaskan 8 orang termasuk kernet dan supirnya juga guys. Kan pantasan kernetnya itu cuek gitu loh, terus penumpangnya cuek juga. Karena ini dah guys, pantesan aku lumayan bingung gitu, kenapa gitu loh, kok cuek sekali gitu loh. Kan biasanya meskipun ketemu setan ataupun apa, kan biasanya ada ya yang bicara, tapi ini enggak gitu, diam gitu, lempeng, terus mukanya pucat gitu. Masa Eko ini enggak ngerasa gitu loh kalau dia menaiki bus yang sangat horor gitu loh. Kalau aku sih mungkin mulai pertama naik dah udah ngerasa ini bus memang aneh gitu loh. Dan ternyata yang membuat Eko ini menjadi makin shock gitu ya, karena kembalian yang diterima dia tadi dari kernet itu berubah menjadi kapas yang berlumuran darah guys. Wah, parah kali sih menurutku.
Kenapa nggak berubah menjadi daun gitu loh? Kenapa harus kapas yang banyak darahnya? Kan siapa yang nggak mau shock kalau ngelihat gitu, sudah naik bus hantu terus kembaliannya berubah menjadi kapas yang banyak darahnya gitu loh. Horor kali ya. Hingga sampai saat ini bus ini masih bergentayangan atau sering mengganggu orang gitu loh. Buat kalian yang menaiki bus jurusan Jogja sampai Surabaya ya guys, hati-hati ya guys, takut kalian naik bus hantu ini ya, kayak Eko ini guys. Oke, hati-hati ya guys, kalau ada yang aneh buruan turun daripada kalian ada apa-apa gitu loh. Oke, mantap. Pekan lalu, maaf guys, suaranya agak serak. Tunggu ya guys, aku mau minum dulu. Pekan lalu media sosial itu digegerkan oleh kisah bus hantu dari Cikampek ke Bandung guys. Kala itu ada seorang pria yang mengaku telah menumpangi bus yang berisikan makhluk astral gitu loh guys. Kayak makhluk yang ya kayak gini deh guys ya. Kalian paham lah kan? Kalian kan teman-teman aku yang pinter pasti yang kayak gini deh paham kan? Atau akrab disebut dengan bus kuning di Universitas Indonesia atau UI yang berada di Depok guys. Salah satu kisah misteri di bus hantu kuning ini atau bus UI lah ya kita sebutnya ya. Nah, ada sosok atau penampakan wanita yang bergaun merah guys. Dan hantu ini muncul ketika malam hari gitu loh guys di bus kuning ini. Namun sampai saat ini wanita atau sosok yang bergaun merah ini nggak tahu gitu lah asal usulnya dari mana, kenapa dia tiba-tiba menampakkan dirinya gitu loh, nggak ada. Sampai saat ini juga menjadi misteri sosok wanita bergaun merah ini guys. Dia tetap menampakkan dirinya kepada mahasiswa di universitas tersebut guys. Namun bukan hanya itu saja guys gitu loh, menurut mahasiswa lainnya ada penampakan sosok nenek yang bergelantungan di luar bus kuning ini guys. Ya apa bergelantungannya ya? Aku nggak bisa bayangkan karena aku pernah, tapi aku bukan melihat nenek-nenek yang ada di bus kuning itu loh guys, tapi beda lagi, bukan nenek-nenek sih ya, ada pokoknya, ada intinya pokoknya yang nggak usah kepo gitu loh guys. Sosok nenek-nenek tersebut itu bukan cuma dilihat oleh 1, 2, 3, 4 mahasiswa gitu guys, tapi mahasiswa lainnya juga pernah melihat ketika menumpangi bus kuning itu ketika malam hari guys. Ngapain lagi ya? Mungkin nenek-nenek itu apa ya, jomblo mungkin, atau memang kesepian butuh belayan, makanya dia menampakkan dirinya kepada mahasiswa. Paling yang dicarinya jogan-jogan, hati-hati lah ya buat jogan-jogan. Mungkin aja kan guys kalau nenek-nenek itu naksir sama jogan-jogan, karena kan di universitas kan banyak kan guys jogan-jogannya kan. Apa dong guys, kita normal loh, tapi kalau nenek itu yang mencari jogan-jogan aneh juga gitu loh. Memang ada hantu suka sama manusia? Ada sih guys, tapi kan ya masa nenek-nenek itu cuma mau ketemu jogan-jogan doang ya, nggak mungkin ya. Emang usil mungkin, aku kurang tahu juga guys karena aku nggak pernah gitu loh sekolah di sana gitu loh. Ya, jangan tanya sama aku ya guys. Memang kawasan UI ini terbilang sangat sepi dan minim juga gitu loh penerangannya guys. Mungkin karena itu ya hantu ini gini pikirannya, ngapain kalau di jalan sepi, mending aku naik ke bus aja, kan banyak anak gitu. Mungkin banyak mahasiswa jadi gabut gitu loh. Mungkin nenek-nenek sama wanita ini gabut gitu loh guys, pingin menggoda kalian mungkin atau gimana. Makanya itu buat teman-teman dari UI ataupun orang-orang yang pernah melihat hantu di bus kuning ini, bisa dong kalian bantu aku dengan komen di bawah. Terima kasih ya guys. Selain itu juga mahasiswa kampus ini kerap kegiatan sampai malam guys. Apain aja ya, aku kurang tahu karena aku belum kuliah guys. Nanti dah kalau aku kuliah mungkin aku tahu gitu loh, kalau aku kuliah di UI guys gitu loh. Harus tinggi lah cita-citanya, mungkin aku bisa kuliah di UI kan ya, doakan aja guys, amin. Oke, sekian dari aku, itulah cerita-cerita tentang transportasi berhantu. Menurut kalian gimana? Part 1 atau part 2 yang paling menarik? Bisa dong dengan like dan komen di bawah ya guys. Sekian dari aku, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Oke guys, jika kalian yang belum subscribe, tolong ya guys, subscribe agar channel aku bisa berkembang gitu loh guys, agar aku bisa menghibur kalian lagi gitu loh. Oke, ketemu lagi sama aku. Bye bye, see you next time. Mwah. Bye bye, see you guys.